Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan asuransi konvensional dan perbandingan asuransi syariah. Nah, kelompok 1 ini ada 6 anggota. Yang pertama ada Anissa Citra Resmi. Halo. Yang kedua ada Arini Zaskia Nur Maharani. Halo. Yang ketiga ada Bella Melinda. Halo. Yang keempat ada Naswa Desvia Larasati. Halo. Yang kelima ada Raffi Nugraha. Halo. Yang keenam ada saya sendiri, Rifa Zita Salfabila. Nah, di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu ada pengertian asuransi, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan asuransi konvensional dan syariah, yang ketiga ada produk asuransi konvensional dan syariah, dan yang keempat ada kritik, saran, dan pendapat mengenai asuransi konvensional dan syariah. Nah, pengertiannya. Apa itu asuransi? Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Fungsinya itu sesuai dengan jenisnya masing-masing. Fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian yang tak terduga, yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian, bencana kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk memberi perlindungan kepada nasabah terkait resiko yang bisa menimpanya. Nah, jadi dalam asuransi konvensional, kita akan memilih perusahaan prudensial yang akan dibacakan oleh Naswa Desvia. Silahkan, Naswa. Terima kasih, Rifa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan asuransi konvensional, yaitu prudensial. Kelebihannya yang pertama, terdapat 7 pilihan investasi yang bisa kita pilih untuk menempatkan dana premi kita. Yang kedua, memiliki banyak produk tambahan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, pelayanan cepat bisa dilakukan secara online. Kekurangannya yang pertama, pembayaran premi yang lama. Yang kedua, ketentuan yang sangat ketat. Dan yang terakhir, tingginya biaya akuisisi pengelolaan atau besarnya biaya pengelolaan biasanya dipotong dari tahun ke-1 sampai 5. Baik, terima kasih Naswa Desvia sebelumnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Anissa. Terima kasih, Rifa. Produk asuransi konvensional dari Prudental. Yang pertama, ada Pru Solusi Sehat. 2, ada Pru Prime Health Care Plus. Yang ketiga, ada Pru Hospital and Surgical Cover Plus. Keempat, ada Pru Critical Hospital Cover. Baik, terima kasih untuk Anissa. Jadi untuk asuransi sekarang kita akan masuk ke asuransi syariah. Di sini kita akan dari kelompok kami kita akan mengambil dari perusahaan takaful. Nah, dari sini kita akan melihat dulu kelebihan dan kekurangannya yang akan dibacakan oleh Arifin. Baik, kelebihan dan kekurangan asuransi syariah dari takaful. Kelebihannya itu yang pertama, ada pengelolaan dana yang dilakukan dalam asuransi syariah juga bersifat transparan dengan melibatkan objek-objek yang halal dan dikelola dengan semaksimal mungkin, serta mempunyai konsep tolong-menolong. Yang kedua, dalam asuransi syariah, dana asuransi tersebut adalah milik semua peserta asuransi. Yang ketiga, ada seluruh premi yang disetorkan sebagai tabarut tidak akan hangus meskipun peserta tidak melakukan klaim selama masa perlindungan. Yang keempat, ada surplus underwriting. Tersebut dapat dibagikan ke dana tabarut, pemegang polis, dan perusahaan asuransi sesuai dengan presentase.
Yang kelima, ada premi yang dikenakan oleh asuransi syariah lebih ringan karena satu polis asuransi digunakan untuk semua anggota keluarga. Baik, terima kasih untuk Arini. Selanjutnya, kekurangan akan dibacakan oleh Raffi. Baik, terima kasih Rifa. Kekurangannya adalah 1. Kurangnya fitur pada teknologi informasi. 2. Cabang perusahaan asuransi takaful tidak banyak. Produk asuransi syariah, takaful, asuransi jiwa, tabungan, saving, asuransi pendidikan, asuransi dana pensiun, investasi, dan lain-lain. No saving, terbaru, dana tolong-menolong, asuransi kematian, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Terima kasih sebelumnya untuk Raffi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bella Melinda. Terima kasih, Rifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran, kritik, dan pendapat asuransi konvensional. Kritiknya, dalam asuransi konvensional, kenapa nasabah yang tidak bisa melanjutkan pembayaran yang selanjutnya preminya menjadi pemilik perusahaan? Sarannya, sebaiknya menjadi hak nasabah sepuhnya, karena itu adalah uang nasabah. Kritik yang kedua, dengan adanya sistem dana hangus, maka sangat merugikan nasabah karena premi yang sudah disetorkan tidak dapat menjadi milik nasabah. Sarannya, sebaiknya jangan ada sistem dana hangus di mana sistem ini sangat merugikan nasabah. Dan yang ketiga, kritiknya asuransi konvensional tidak ada pengawasan sehingga asuransi konvensional banyak merugikan nasabah. Sarannya, asuransi konvensional sebaiknya ada pengawasan agar nasabah merasa menjadi lebih aman. Menurut kelompok kami, akad asuransi konvensional tidak jelas yaitu jual beli. Sedang hukum jual beli di asuransi konvensional tidak memenuhi syarat. Dan di sini ada saran, kritik, dan pendapat asuransi syariah. Kritiknya, kurang sosialisasi dari pihak asuransi syariah yang menyebabkan kurang dikenal. Sarannya, sebaiknya lebih disosialisasikan agar asuransi syariah bisa berkembang lebih banyak. Dan yang kedua, kritikannya, kurang berkembang teknologi informasi. Sarannya, sebaiknya ditingkatkan lagi dalam bidang teknologi informasi sehingga bisa memudahkan nasabah. Dan yang terakhir, kritikannya, kurangnya cabang perusahaan yang dimiliki. Sarannya, sebaiknya perbanyak cabang perusahaan sehingga memungkinkan banyak nasabah yang masuk. Menurut kelompok kami, asuransi syariah memiliki akad yang jelas yaitu tolong-menolong. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bella Melinda. Jadi intinya, kelompok kami itu lebih memilih asuransi syariah karena akadnya jelas dan lebih menguntungkan. Nah, dari diskusi yang tadi kami sampaikan, asuransi itu memberikan jaminan masa depan. Misalnya nih, kita ilustrasikan dengan kata-kata bijak seperti ini. Saat berpergian selama 1 hari, Anda mempersiapkan uang belanja 1 hari untuk keluarga tercinta. Saat Anda berpergian 1 minggu, Anda akan mempersiapkan uang belanja untuk 1 minggu. Berapa banyak uang yang Anda persiapkan jika Anda pergi selamanya? Pasti uangnya itu kan kita nggak tahu ya, kalau misalkan kita meninggal misalkan tiba-tiba atau gimana, kita nggak tahu apa yang bakal kita persiapkan untuk jaminan gitu, untuk misalkan keluarga tercintanya, untuk anaknya, atau istrinya atau suaminya dan sebaliknya gitu. Jadi asuransi itu memberikan jaminan masa depan. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Rifa. Oke, terima kasih. Nah, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang tidak disengaja atau disengaja, kami mohon maaf sekali lagi.